Izinkanlah saya selaku Pastor Romer ini pada kajian Najku pada pagi hari ini untuk menyampaikan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, lalu dilanjut dengan penyampaian materi oleh Profesor Dr. Haji Dianto SAD, lalu dilanjut dengan tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Baiklah, marilah kita buka kajian Najku pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengar dan simak bersama kajian subuh yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Dianto MAG. Kepada beliau yang dapat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli fasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Qalam di Kompleks Universitas Muhammadiyah Jember yang mudah-mudahan senantiasa diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, pada pagi ini kita memulai aktivitas dengan amalan-amalan yang sangat utama, sangat baik. Karena itu mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita mulai dengan salat subuh berjamaah. Rasul kita bersabda, "Man shallas subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah." Kata Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, maka ia sama dengan salat sepanjang malam. Jadi luar biasa salat subuh secara berjamaah itu. Apalagi tadi saya lihat ada yang berboncengan dengan istri, ngajak anak-anaknya untuk hadir di masjid ini. Dan karena itu maka keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah itu sungguh memberikan semangat bagi kita semua untuk mendatangi salat berjamaah di masjid-masjid yang terdekat dengan kita semua. Apalagi tadi kita dipimpin oleh imam, saya nggak tahu namanya siapa tadi. Ustadz Ato. Ustadz Ato. Ustadz Atok, wah, merangkap sebagai kameramen, YouTuber ini ya, bukan ya? Biasanya kalau Bapak Ibu sholat berjamaah dengan keluarga di rumah setelah waladhdallin itu surat yang dibaca apa? Kulhu. Nah, itu surat favorit kita semua. Tapi di sini nggak berlaku surat kulhu itu, karena yang dibaca surat-surat yang relatif panjang dengan bacaan yang sangat baik, panjang pendeknya, tartilnya, lagunya juga ada, sehingga kita bisa menikmati sholat subuh berjamaah kita tadi itu. Sebelum sholat subuh berjamaah tadi kita juga sholat fajar.
2 rakaat. Salatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Rasulullah, salat qabliyah subuh 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi keutamaan yang kita lakukan hari ini itu luar biasa. Lalu kemudian kita lanjut dengan taklim, dengan belajar seperti ini. Rasul kita bersabda, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Rasul bersabda, barang siapa yang keluar rumah fi talabil ilmi dengan tujuan untuk menuntut ilmu, Rasul mengatakan kana fi sabilillah. Orang itu bagaikan sedang berjihad di jalan Allah. Hatta yarji'a, hingga kita kembali ke rumah masing-masing. Jadi kalau ada apa-apa dengan kita di sini, misalnya mohon maaf misalnya ya, sambil ngaji sambil sendepel. Sendepel itu bahasa Indonesianya apa? Senden. Apa sesuai ini? Sambil ngaji sambil sambil sendepel, bersandar. Terus saking ngantuknya berdoa bismika Allahumma ahya wa bismika amut misalnya. Terus matanya itu melek merem, terus merem sungguhan. Nah, terus ngajinya selesai, berdoa, dibangunkan sebelahnya. Waktunya sudah pulang, selesai ngajinya, tinggal makannya gitu. Ono mangan itu nih Pak. Tinggal makannya gitu ya. Ternyata nggak bangun orang itu. Lalu temannya bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka orang itu meninggalnya tadi itu kana fi sabilillah. Orang itu meninggal dalam keadaan sedang berjihad di jalan Allah. Tapi jangan sekarang meninggalnya Bapak Ibu ya. Jangan sekarang. Nah, hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dalam waktu kurang lebih 30 menit ke depan kita akan membahas pentingnya keadaban dalam bermedia di era digital. Keadaban ini penting karena di penghujung bulan Agustus kemarin ya bangsa Indonesia ini dilanda huru-hara yang semua orang tidak menduga. Kalau terjadi demo yang anarkistis begitu rupa sampai diwarnai dengan pembakaran di beberapa tempat, termasuk yang disasar itu kantor kantor polisi, juga aset-aset negara. Bahkan yang membuat kami warga Surabaya sedih itu ikon Surabaya Gerahadi itu dibakar. Luar biasa itu. Padahal itu bangunan Belanda yang sangat bersejarah, ikonik, nilai historiknya luar biasa, bagian dari cagar budaya dibakar begitu rupa. Penjarahan juga terjadi di mana-mana. Bahkan mohon maaf, ada penjarahan di rumah Bu Menteri yang semua kita tahu. Dan karena itu maka kalau kita mau melihat mengapa itu terjadi, ya di samping sebab-sebab yang semua kita sudah tahu, sebab lainnya adalah karena orang mudah terprovokasi, digerakkan melalui berita-berita di media yang belum tentu benar adanya. Kita ini hidup di era yang disebut dengan post-truth. Post-truth itu apa artinya? Era pasca kebenaran. Era pasca kebenaran. Jadi kalau dulu sesuatu itu dikatakan benar, itu dasarnya jika ada buktinya, jika ada faktanya. Nah, itu baru dikatakan benar. Itu namanya kalau dalam teori
filsafat itu namanya teori korespondensi namanya. Teori korespondensi tentang kebenaran itu mengajarkan pernyataan itu, sesuatu itu dikatakan benar jika ada buktinya, jika ada faktanya, atau jika berkorelasi dengan kenyataan. Kenyataannya begitu, nah maka menjadi benar. Tapi di era media digital, post-truth yang sangat banyak diwarnai oleh berita hoax ini, kebenaran itu tidak lagi didasarkan pada benar tidaknya kejadian itu atau ada tidaknya fakta. Tapi kebenaran itu banyak dibangun oleh persepsi, oleh opini. Apa yang kita persepsikan benar, maka itu dianggap benar. Terlepas dari apakah yang kita persepsi benar itu ada atau tidak, ada faktanya. Opini kita, persepsi kita itu lebih mempengaruhi pandangan kita mengenai berita-berita yang beredar di media itu benar atau tidak. Saya kasih contoh Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani itu pidato, begitu rupa. Tapi oleh tangan-tangan jahat dengan kecakapan, keterampilan berteknologi yang luar biasa, pidato Bu Sri Mulyani itu kemudian diisi dengan konten yang seolah-olah mengesankan guru itu menjadi apa? Beban negara. Guru itu beban negara. Guru itu beban negara. Padahal faktanya kalau kita lihat utuh pidato beliau, sama sekali beliau tidak menyinggung soal itu, tidak mengatakan itu. Tapi betapa banyak orang yang kemudian terprovokasi dengan tangan-tangan yang tidak berkeadaban tadi itu dalam bermedia. Karena itu Bapak Ibu menjadi penting di era seperti ini kita melek bermedia itu ya penting. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita membangun keadaban dalam bermedia. Saya ingin nanya ke Bapak Ibu, kalau dapat berita yang masuk ke akun media sosial Bapak Ibu, misalnya ke WA atau ke Instagram atau ke Facebook atau ke TikTok Bapak Ibu klarifikasi dulu berita itu atau langsung di-share? Kira-kira langsung di-share atau diklarifikasi? Diklarifikasi itu dibuktikan berita ini benar apa enggak. Rata-rata kita langsung membagi berita itu. Seakan-akan kita ingin disebut sebagai orang yang pertama kali membagi berita, padahal berita itu belum tentu benar adanya. Itu era yang kita hidup hari ini. Minggu yang lalu Ketua MPKS Pak Hudi, ini sahabat Pak Joko, Ketua Majelis Pelayanan Sosial dulu namanya, di PWN Jatim itu sakit keras terus meninggal. Pagi-pagi sebelum beliau meninggal itu ada WA dari salah seorang pimpinan di PWN kami, karena kami ada grup pimpinan itu, mengkabarkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia Ketua MPKS PWN Jatim Hudi Nurwulan. Lalu kemudian berita itu disebarkan, terus diklarifikasi. Setelah berita itu tersebar, diklarifikasi oleh istrinya kalau Pak Hudi itu belum wafat, hanya tingkat kesadarannya ya turun, tinggal 5% katanya. Lalu kemudian tiba-tiba berita itu diralat, Pak Hudi tidak jadi meninggal gitu katanya. Padahal berita itu sudah sudah tersebar kemana-mana, dan kita nggak bisa menarik berita itu karena sudah nggak tahu kita, orang men-share kemana saja nggak tahu. Itulah kejamnya medsos kita hari ini. Karena itu kehati-hatian menjadi penting.
Nah, Bapak Ibu hadirin, di dalam Al-Quran itu ada satu kisah yang menunjukkan betapa bahayanya kalau kita itu mengikuti alur dari bisikan atau dari berita pihak yang memiliki niat jahat. Kalau kita ikuti itu kita bisa tersesat. Nanti kita bisa baca di dalam surat Toha. Surat Toha itu surat keberapa? Ada yang tahu? Yang tahu boleh pulang dulu. Surat Toha itu surat ke 20. Surat ke-20, ayat 120, 121. Nanti Bapak Ibu bisa baca bareng-bareng. Ayatnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah wa asa adamu rabbahu faghawa. Ayat ini saya kira Bapak Ibu sebagian tahu maksudnya. Ayat ini berkisah mengenai bisikan jahat setan. Fawaswasa ilaihi syaiton. Maka setan itu, jangan lihat kanan kirinya, lihat saya aja ya. Maka setan itu ya mulai membisikkan niat jahatnya kepada Adam. Seraya berkata setan, ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan padamu sesuatu yang kalau kamu mau makan dari yang namanya syajaratul khuldi, ya buah dari pohon keabadian, maka kamu akan abadi di surga ini. Kamu dan istrimu akan hidup selamanya di surga ini. Wa mulkil la yabla, dan kamu akan punya kekuasaan, akan punya kerajaan yang tidak pernah binasa. Jadi godaan halus niat jahat ini, niat jahat. Kalau dalam istilah hukum itu mens rea, niat jahat. Jadi banyak orang yang hari ini ditersangkakan itu karena ada niat jahat. Jadi belum tentu ia mendapatkan sesuatu, tapi karena ada niat jahat, lalu kemudian atas keputusannya ia memperkaya orang lain, maka ia cukup ya dengan itu kemudian ditersangkakan. Jadi niat jahat itu nggak boleh ada. Nah, setan itu punya niat jahat, punya hasud, iri dengki pada Adam. Karena itu dia menunggu momentum yang tepat hingga Adam terlena, lalu kemudian niat jahat itu fawaswasa itu dibisikkan dengan bisikan yang halus. Dan orang itu kalau diberi bisikan halus itu biasanya kemudian tergoda. Lalu kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi, setan itu sukses membisikkan niat jahat Adam itu, lalu kemudian Adam dan Hawa tergoda untuk makan buah dari pohon keabadian. Fa'akala minha, maka Adam dan Hawa makan dari buah pohon keabadian itu. Wa tafiqa yaksifani alaihima, ayatnya berbunyi begini lengkapnya, khawatir saya salah. Fa'akala minha, maka keduanya pun makan dari buah pohon keabadian itu. Lalu yang terjadi apa? Fabadat lahuma sawatuhuma. Maka Adam dan Hawa yang tadinya berpakaian utuh itu, kemudian pakaiannya itu menjadi terlepas. Lalu kemudian kelihatan sawatuhuma. Sawatuhuma itu auratnya. Aurat itu kan biasa kita sembunyikan. Jadi orang itu Bapak Ibu biasanya kalau
kalau di persepsi orang itu baik ya, itu ya karena sesungguhnya kita ini belum dibuka aibnya oleh Allah ya. Iya benar nggak? Tapi kalau sudah dibuka, itu rasanya ya aurat kita kelihatan, keburukan-keburukan kita kelihatan. Sama dengan orang yang ditersangkakan oleh KPK itu, awalnya kan mengatakan, kamu kenal nggak ini? Enggak, saya nggak kenal, nggak ada pembicaraan saya, nggak ada WA saya. Begitu rekaman komunikasinya dibuka, ini WA siapa? Ini suara siapa ini? Baru kemudian apa? Ngaku. Itu sawa'atuhuma namanya. Jadi Adam itu karena tergoda bisikan jahat setan tadi itu, makan buah pohon keabadian, lalu kebuka auratnya. Dalam bahasa lain itu keburukannya itu terbuka. Dan karena auratnya terbuka, maka Adam itu tertarik pada Hawa dan Hawa tertarik dengan Adam. Biasanya kalau orang itu terbuka auratnya, yang dilakukan apa? Cenderung menutupi. Wa tafiqa yaksifani alaihima min waraqil jannah. Maka Adam dan Hawa kemudian mengambil apapun yang ada di surga itu untuk dipakai untuk menutup auratnya. Diambil dedaunan yang ada di surga untuk menutup auratnya. Orang itu kalau kelihatan auratnya, keburukannya kelihatan, itu yang dilakukan kan menutup keburukan itu, supaya nggak kelihatan orang lain. Itu manusiawi. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Kata Allah, maka durhakalah Adam pada Tuhannya dan maka sesatlah Adam. Itu artinya Bapak Ibu, di era sekarang ini kalau kita belajar dari surat Toha, surat ke-20 ayat 120-121 ini, kalau kita nggak berhati-hati dengan apa yang masuk, informasi yang masuk ke media kita, ke akun media sosial kita bisa tersesat. Adam itu tergoda oleh bisikan jahat setan, mengikuti skenario setan, lalu kemudian Adam kebuka auratnya, harus kemudian menutupi auratnya dengan dedaunan yang ada di surga. Lalu dampak kemudian karena Adam sudah tersesat dan Hawa juga tersesat, maka Adam dan Hawa kemudian terusir dari surga yang penuh dengan kenikmatan itu. Jadi Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di era digital seperti ini sering dikatakan bahwa berita bohong itu adalah anak kandung era post-truth. Jadi berita bohong, berita hoax itu adalah anak kandung era post-truth. Karena itu kehati-hatian kita menjadi penting. Dan bukan hanya itu, kita juga punya kewajiban untuk supaya teman-teman kita, sahabat kita, saudara kita itu terhindar dari informasi yang sesat tadi itu, supaya tidak hanya menyesatkan kita, tapi kita harus juga menghindarkan diri kita dari kesesatan berita itu dan menghindarkan kawan-kawan kita, keluarga kita, sahabat kita dari berita-berita yang tidak baik itu. Karena itu di dalam Al-Quran kita diberikan tuntunan oleh Allah. Bagaimana kalau kita sebagai pembawa berita, misalnya ada berita masuk ke saya, ada teman saya diberitakan sakit misalnya. Saya pernah teman saya diberitakan sakit, kemudian saya ketik di HP saya itu. Bapak Ibu kalau ngetik di HP itu huruf R ya, sama T itu kan mepet ya, mepet begini. Nah saya itu sampaikan, muga-muga penyakitmu nang mari itu nang apa? Nang sembuh gitu ya, selesai. Nah karena jari itu kadang salah mejet dikit gitu ya, karena R itu mepet sama T, itu R itu keliru, saya nekannya keliru T nekannya. Sehingga terbaca itu muga-muga nang mati gitu ya.
Lalu kemudian diprotes oleh teman itu. Kamu masa teman mendoakan temannya nang apa? Nang mati. Ya Allah, saya bilang ternyata huruf R itu dekat sama huruf apa? Huruf T. Nah, karena itu hati-hati Bapak Ibu, kalau ngetik itu dibaca ulang. Ngetik dibaca ulang sebelum di-share. Nah, sebagai pembawa berita, Bapak Ibu, kita itu dipandu dalam Al-Quran. Nanti Bapak Ibu bisa baca di Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 sama surat Al-Ahzab ayat 70. Redaksinya hampir sama. Di An-Nisa ayat 9 itu ujung ayatnya itu ada pernyataan Allah, falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Di Al-Ahzab ayat 70 itu di ujung ayat itu ada di tengah-tengah apa di ujungnya ya. Itu ada pernyataan Allah, waqulu qaulan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha waqulu qaulan sadida. Jadi sama-sama kita diminta kalau sebagai pembawa berita itu kita diminta untuk berhati-hati. Falyattaqullah itu kan hati-hati. Jadi kata-kata bertakwa pada Allah itu berhati-hati. Ja'alan nafsu fil wiqayati, menjadikan kita semua senantiasa berhati-hati sehingga tidak mudah menebar berita yang belum jelas itu, apalagi berita yang hoax, berita yang bohong. Karena itu dikatakan falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Wa qulu qaulan sadida. Qaulan sadida itu kalau dalam bahasa kita itu berita yang benar. Dan kalau kita buka tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Pak Quraish Shihab itu bukan hanya berita yang benar, tapi berita yang benar dan disampaikan kepada orang yang berhak menerima berita itu. Nah, itu tambahan Pak Quraish begitu. Nanti kalau Bapak Ibu pulang di rumah ada bahan bacaan kan? Kalau nggak ada di sini banyak Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saya tanya suka baca buku apa baca WA? Ini jujur sama kita aja ya. Ya. Jadi kita itu lebih suka baca WA daripada baca buku. Kalau di WA itu misalnya bacaannya agak panjang, Bapak Ibu lewati apa dibaca? Lewati. Pasti dilewati, karena kita nggak sabaran. Ya, padahal menuntut ilmu itu butuh kesabaran. Nah, kata Pak Quraish, qaulan sadida itu bukan hanya berita yang benar, tapi berita yang benar dan disampaikan pada orang yang berhak menerima berita itu. Kadang-kadang kita enggak, berita itu diewer-ewer. Diewer-ewer itu bahasa Indonesianya apa? Pokoknya disebar ke sembarang orang. Dia berhak menerima apa enggak, pokoknya disebar. Seakan-akan kita itu ingin disebut orang yang berjasa karena berjasa menyebar berita itu pertama kali, sehingga disebar kemana-mana. Padahal belum tentu, pertama belum tentu berita itu benar, yang kedua belum tentu orang itu senang dengan berita yang kita bawa itu. Suatu waktu ada sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah itu salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Itu berjalan buru-buru mau ke pasar dia. Ke pasar. Di sini dekat pasar enggak? Mau ke pasar. Lalu kemudian di tengah jalan Abu Hurairah itu bertemu dengan Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang lain. Lalu kemudian Umar menegur, menyapa Abu Hurairah itu dengan sapaan, Abu Hurairah, mengapa kamu hari ini seperti terburu-buru, tergesa-gesa, hendak kemana kamu? Lalu kemudian Abu Hurairah itu berkata, saya hendak ke pasar, wahai Umar. Saya mau menyampaikan satu hadis Nabi yang baru saja saya terima dari beliau. Jadi sahabat Nabi dulu itu kalau dapat hadis dari Nabi itu yang dilakukan ingin cepat-cepat menyampaikan hadis itu kepada khalayak, pada umat. Lalu kemudian Umar bertanya pada Abu Hurairah,
memang Nabi kita Muhammad SAW bersabda tentang apa yang hendak kamu sampaikan kepada orang-orang yang ada di pasar itu. Lalu kemudian sahabat Abu Hurairah mengatakan, baru saja saya dengar kabar Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Lalu kemudian mendengar itu, Umar itu segera menarik tangan Abu Hurairah dan mengatakan, tunggu dulu, jangan kamu sebar hadis Nabi itu kepada khalayak ramai, karena khawatir. Ini pikiran Umar yang sangat cerdas itu. Umar khawatir agama itu dipahami terlalu mudah, tidak butuh kesungguhan. Seolah-olah hanya dengan mengatakan la ilaha illallah orang bisa masuk surga. Nggak usah sholat, nggak usah puasa, nggak usah haji, nggak usah nuntut ilmu. Dengan cukup mengatakan la ilaha illallah maka orang itu masuk surga. Maka ditahanlah Abu Hurairah untuk tidak mengatakan itu kepada khalayak. Lalu terjadi, kalau dalam bahasa kita diskusi el-elan, lalu kemudian Umar mengatakan, mari kita menghadap kepada Nabi. Lalu Abu Hurairah diajak menghadap pada Nabi. Lalu kemudian Umar mengatakan pada Nabi dengan pertimbangan-pertimbangan supaya tidak ada persepsi yang salah mengenai bagaimana kita beragama itu. Maka hendaklah hadis-hadis yang seperti yang tadi disampaikan oleh Abu Hurairah itu disampaikan pada orang yang khusus yang berhak untuk menerima. Jangan disampaikan kepada khalayak ramai. Maka Nabi menerima pertimbangan Umar itu dan minta Abu Hurairah untuk tidak menyampaikan ke khalayak ramai yang ada di pasar. Jadi qaulan sadidah itu maknanya berita itu benar ya, tapi jangan disampaikan kepada semua orang, tapi harus disampaikan pada orang-orang yang memang berhak menerima berita itu. Itu namanya qaulan sadidah. Jadi sebagai pembawa berita Bapak Ibu, kita diminta untuk berkeadaban, beretika dalam membawa berita tadi. Dan etika pembawa berita adalah menyampaikan berita yang benar dan juga menyampaikan berita yang benar itu pada orang yang benar-benar membutuhkan berita itu, tidak pada sembarang orang. Karena khawatir tadi terjadi misleading. Bapak Ibu kalau dikasih berita 1 meter, Bapak Ibu nyeritakan ke orang lain berapa meter? 5. Bisa 2 meter, bisa 5 meter, bisa 10 meter. Tambahannya itu terlalu banyak kadang-kadang. Nah itu yang dikhawatirkan. Karena itu perintah qaulan sadidah itu menjadi penting. Nah yang kedua Bapak Ibu, panduan yang kedua. Kalau tadi sebagai pembawa berita, yang kedua sebagai penerima berita. Kita kan sering menerima berita yang masuk ke akun medsos kita. Sebagai penerima berita, Allah itu memberikan panduan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jadi Allah memberikan panduan pada kita, penerima berita itu, jika datang padamu orang-orang yang berniat jahat, ya fasik, binaba'in dengan membawa berita itu, maka fatabayyanu. Fatabayyanu itu artinya kalau dalam bahasa kita sekarang, berita itu di cross check dulu, diklarifikasi dulu, benar enggak, gitu ya, valid enggak berita itu. Jadi jangan langsung jangan langsung disebar, dicek dulu. Apalagi mohon maaf kalau berita itu terkait dengan karakter seseorang. Khawatir kita kalau berita itu enggak benar, lalu kemudian akan terjadi pembunuhan terhadap karakter seseorang, karakter assassination, pembunuhan karakter yang sangat berbahaya. Dan di era sekarang ini, seperti tadi yang saya ceritakan soal insiden yang terkait dengan Bu Sri Mulyani, mantan Menkyu kita, ya, itu kan pembunuhan karakter yang luar biasa itu. Dan itu terjadi pada banyak orang. Bahkan kalau kita
pelajari kisah mengenai Bapak Ibu nanti baca kisah tentang hadisul ifki. Hadis ifki. Hadis ifki itu hadis yang menunjukkan hadis yang berisi tentang kebohongan. Kebohongan-kebohongan yang terjadi pada masa Nabi. Dan salah satu korbannya hadisul ifki, hadis hoax itu, salah satu korbannya adalah Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha, ya ibu kita semua. Aisyah itu dalam satu perjalanan pulang dari peperangan dengan Bani Mustalik yang terjadi pada tahun 5 Hijriah. Itu Aisyah itu terpisah dari rombongan karena ingin menunaikan hajat besar di suatu tempat. Lalu kemudian berhenti rombongan Aisyah itu, dan rombongan Nabi terus menuju Madinah. Dan Nabi nggak menyadari kalau Aisyah itu tertinggal. Lalu kemudian Aisyah selesai menunaikan hajatnya itu, kembali ke tenda, lalu merasa ada yang hilang. Ya, ada yang di buku sejarah itu ada menceritakan perhiasannya jatuh gitu ya. Lalu kemudian Aisyah balik mencari itu, lalu kemudian kembali ke tenda yang memandu beliau itu. Nah, di tengah perjalanan Aisyah itu ketemu dengan seorang sahabat Nabi yang lain. Lalu dalam perjalanan itu sahabat itu memberikan kudanya untuk dinaiki Aisyah dan dituntun oleh sahabat Nabi yang lain itu. Nah, sampai masuk Madinah kemudian muncul berita hoax Aisyah kalau dalam bahasa kita sekarang apa? Telah berselingkuh. Coba Bapak Ibu bayangkan, istri Nabi, wanita yang sangat mulia, yang sangat terhormat, salah satu sahabat Nabi yang sangat berjasa, meriwayatkan hadis-hadis yang sangat pribadi, urusan-urusan domestik, rumah tangga, hubungan suami istri, itu kan banyak diriwayatkan oleh Aisyah. Jadi kehormatan beliau itu terjaga luar biasa. Lalu karena insiden yang tidak begitu jelas, lalu kemudian diprovokasi oleh tokoh-tokoh munafik yang ada di Madinah itu, dikemas beritanya dari berita hoax, disebar begitu rupa, sampai Aisyah itu sakit. Dalam riwayat itu Aisyah itu sakit itu 2 bulan lamanya. Saking tertekan batin beliau, terhinakan, ya, seperti Sri Mulyani terhinakan itu, terhinakan luar biasa, sampai hubungan dengan Nabi itu menjadi agak renggang. Hubungan Nabi dengan Abu Bakar juga agak renggang karena peristiwa itu. Lalu kemudian turunlah surat An-Nur, nanti Bapak Ibu bisa baca ayat 11 sampai ayat 20. Surat An-Nur 11-20 itu membantah berita-berita hoax, berita-berita yang membahas soal perselingkuhan Aisyah dengan seorang sahabat Nabi itu. Allah menyampaikan Aisyah itu seorang yang sangat terhormat, yang sangat mulia, istri Nabi, ya, ibu kaum mukminin. Dan karena itu maka bersihlah nama Aisyah. Aisyah baru kemudian sehat karena turun ayat 11 sampai 20 surat An-Nur itu. Jadi di zaman Nabi itu ada berita hoax. Bukan hanya berita hoax di zaman Nabi, tapi menimpa keluarga Nabi, menimpa istri Nabi. Dan karena itu Bapak Ibu, di era sekarang yang tidak menentu itu, kehati-hatian kita dalam bermedia menjadi penting. Mudah-mudahan kita diberikan keadaban, diberikan ilmu oleh Allah, sehingga kita bisa, pertama, kalau kita sebagai pembawa berita, kita menyampaikan berita yang benar, nggak usah ditambah-tambah, dan disampaikan pada orang yang berhak menerima berita itu. Dan kalau kita sebagai penerima berita
Moga-moga kita bisa menjadi penerima berita yang baik, yang selalu meng-cross-check berita yang kita terima itu. Jangan sampai kita menebar berita yang hoax, karena bukan hanya akan menyesatkan kita, tapi juga menyesatkan orang lain. Itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri dengan doa bersama, mudah-mudahan doa kita diijabahi oleh Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lana dzunubana, ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kesalahan kekhilafan yang kami kerjakan, baik kami kerjakan dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Wali abaina, dan dosa bapak-bapak kami, dengan peluh keringatnya, kerja kerasnya kami dihidupi, dididik dan diasuh hingga menjadi orang-orang hebat pada hari ini. Wali ummahatina, dan dosa ibu-ibu kami, 9 bulan 10 hari kami dikandungnya. Dengan perjuangan hidup mati kami dilahirkannya ke dunia yang fana ini. 2 tahun penuh kami disusuinya, mengalir darahnya dalam tubuh kami. Dengan didikan kasih sayangnya kami tumbuh kembang menjadi orang-orang hebat hingga pada hari ini. Jika kedua orang tua kami, untuk kedua orang tua kami yang masih hidup, sahih jasadahuma, sehatkan jasadnya ya Allah. Warzuq istiqomata fi dinihima, berikanlah istiqomah dalam keimanan dan agamanya. Dan untuk kedua orang tua kami yang sudah wafat mendahului kami, ampuni dosanya, berikanlah kedudukan yang mulia di sisimu. Waj'al qabrahuma rawdatan min riyadil jinan, jadikanlah kuburnya laksana taman-taman yang ada di surga. Allahumma tawil umurana, ya Allah, panjangkan usia kami. Wa hassin a'malana, dan baguskanlah amal ibadah kami. Wa sahih ajsadana, dan sehatkanlah badan kami. Wa nawwir qulubana, dan berilah hidayah, terangi pada hati kami. Wa wasi' arzaqana, dan luaskan rezeki kami. Wa ilal khairi qaribna, dan dekatkanlah kami pada amal-amal kebaikan. Wa anis syarri ab'idna, dan jauhkanlah kami dari amal-amal sayyi'ah. Allahumma ij'al auladana min ibadikas sholihin, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami termasuk golongan anak-anak yang soleh. Waqfathum anis syarri was sayyi'ah, dan jagalah anak-anak kami dari perbuatan yang tercela, yang tidak terpuji. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan hidayah kepada kami, dan berilah karunia dari sisimu kepada kami, karena Engkau adalah zat yang maha memberi karunia. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Bianto MAG atas penyampaian materinya. Dikarenakan waktu telah habis, marilah kita tutup kajian najwa pada pagi hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika